Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang Spanyol dan Portugis. Pertama, kita akan membahas mulai dari Portugis. Sebagaimana yang kita ketahui, Portugis mendarat di Nusantara pertama kali di wilayah Malaka, kedua di Maluku. Oleh karena itu, bisa dibilang bahwa kedudukan Portugis di wilayah Nusantara ada di dua wilayah tersebut, yakni di Malaka dan di Maluku. Di Malaka, Portugis melakukan monopoli perdagangan. Ketika melakukan monopoli perdagangan, Portugis harus menerima konsekuensi yang ada. Konsekuensi pertama adalah ketika Portugis menguasai perdagangan di Malaka, banyak pedagang-pedagang yang dulunya berjualan di Malaka berpindah dari Malaka ke wilayah Aceh. Maka singkat cerita, wilayah Aceh berubah menjadi kerajaan, yaitu Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh dan Portugis yang ada di Malaka singkat cerita terlibat kepada perang, yaitu perang perebutan hegemoni kekuasaan, hegemoni perekonomian, dan lain sebagainya. Maka Aceh yang berada di wilayah Sumatera bagian utara perang dengan Portugis yang berada di wilayah Malaka. Dua tokoh Aceh yang terkenal melawan penjajahan Portugis adalah Sultan Ali Mughayat Shah dan yang kedua adalah Sultan Iskandar Muda. Ketika keduanya menjadi raja dan berusaha untuk mengusir Portugis dari Malaka, keduanya tidak pernah berhasil. Karena nantinya dalam perkembangannya yang berhasil mengusir Portugis dari wilayah Malaka adalah VOC, yaitu tahun 1641. Itu konsekuensi pertama. Konsekuensi kedua datang dari Kerajaan Demak di wilayah yang kurang lebih berada di pesisir utara Pulau Jawa. Kerajaan Demak sama dengan Kerajaan Aceh juga ingin mengusir Portugis dari Malaka karena dianggap mengganggu perekonomian, dianggap mengganggu kekuasaan dari Demak. Kerajaan Demak di bawah pasukan dari Adipati Unus dua kali melakukan perlawanan atau penyerangan, yaitu tahun 1413 dan tahun 1521. Tetapi dari kedua penyerangan tersebut berakhir pula dengan kegagalan. Bahkan di penyerangan kedua, Adipati Unus harus gugur. Dalam perkembangan selanjutnya, selain harus berhadapan dengan Aceh dan Demak, Portugis juga harus menghadapi koalisi antara Cirebon dengan Demak. Kenapa hal itu bisa terjadi? Pada waktu itu, Portugis bekerja sama dengan Kerajaan Sunda Pajajaran yang berada di Jawa bagian barat. Kerjasama keduanya dikenal dengan Padraw of Sunda Kelapa, di mana dalam perjanjian ini Portugis akan mendapatkan lada dan merica, sedangkan bagi pihak Pajajaran akan mendapatkan logistik, akan mendapatkan bantuan dari Portugis. Pada zamannya, Sunda Pajajaran ini sedang berhadapan dengan Cirebon. Oleh karena itu, dalam perkembangannya, koalisi
Portugis dengan Sunda Pajajaran akan menghadapi koalisi antara Demak dengan Cirebon. Demak dan Cirebon kemudian mengirimkan dua pasukan yang ada di bawah Maulana Hasanuddin dan di bawah Fatahillah. Nanti Fatahillah akan berhasil mengalahkan Sunda Kelapa pada tahun 1527. Sunda Kelapa yang waktu itu sebagai pelabuhan penting bagi Sunda Pajajaran berhasil direbut oleh Fatahillah, dan Fatahillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, atau saat ini kita mengenalnya adalah Jakarta. Oleh karena itu, bisa dibilang bahwa Portugis yang berusaha melebarkan sayapnya ke Jawa bagian barat mengalami kegagalan karena berhasil dikalahkan koalisi dari Cirebon dan Demak. Kedudukan selanjutnya dari bangsa Portugis adalah di wilayah Maluku. Di wilayah Maluku saat itu ada dua kerajaan besar, yaitu Ternate dan Tidore. Ketika Portugis datang, Portugis menjalin kerjasama dengan kerajaan Ternate. Sedangkan di sisi yang lain, kerajaan Tidore ketika Spanyol datang tahun 1521, mereka membuat koalisi. Maka terjadilah perang antara Portugis plus Ternate versus Tidore plus Spanyol. Untuk mengakhiri perang ini ada perjanjian antara Portugis dan Spanyol, yaitu perjanjian Saragossa. Perjanjian ini memaksa Spanyol harus pergi ke Filipina, sedangkan Portugis nanti tetap akan mendiami wilayah Maluku. Oleh karena itu, Tidore karena tidak ada yang membantu lagi berhasil dikalahkan oleh Ternate plus Portugis. Nah, dalam perkembangannya, Portugis kemudian melakukan monopoli perdagangan. Karena melakukan monopoli perdagangan, perekonomian menjadi miliknya Portugis. Kerajaan Ternate yang dulunya itu berkoalisi dengan Portugis berbalik arah menjadi memusuhi Portugis. Tahun 1570, Portugis mengelabui Sultan Hairun, raja dari kerajaan Ternate, yang pada awalnya direncanakan akan berunding. Justru Sultan Hairun dibunuh oleh Portugis. Nah, terjadilah perang antara Portugis melawan Sultan Ternate. Pengganti dari Sultan Hairun yaitu Sultan Abdullah, anak dari Sultan Hairun, tahun 1575 itu melakukan serangan kepada Portugis, dan hasilnya Sultan Baabullah berhasil mengusir Portugis dari wilayah Ternate. Dalam perkembangannya 1575 tersebut, Portugis pergi ke Ambon, terusir ke Ambon setelah dikalahkan oleh Sultan Baabullah. Dalam perkembangannya pula di Ambon nanti Portugis berhasil diusir oleh VOC, dan Portugis harus pergi ke Pulau Timor. Nah, dalam perkembangannya lagi, Pulau Timor akan dibagi oleh Belanda dan Portugis melalui perjanjian Lisbon. Pulau Timor bagian timur akan dikuasai oleh Portugis,
sedangkan timur bagian barat dikuasai oleh Belanda. Kedepannya, timur bagian timur saat ini dikenal dengan nama Timor Leste.